Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang nelayan muda bernama Jala di sebuah desa kecil yang terpencil, diapit oleh hutan lebat dan samudra biru yang tak bertepi. Jala tidak seperti nelayan lainnya. Ia memiliki mata yang selalu memandang ke atas, bukan ke gelombang. Ia jatuh cinta pada sesuatu yang tidak dapat disentuh, sesuatu yang hanya muncul saat dunia terlelap. Bulan. Setiap malam, Jala akan mendayung perahunya jauh dari garis pantai, menanti bayangan perak itu tumpah ke permukaan laut, seolah menciptakan jalan menuju cakrawala. Pendaku desa menganggap Jala aneh. Mereka berkata, Jala hanya membuang-buang waktu mengagumi bulan. Ikan tidak muncul dari sana, hanya mimpi kosong. Namun, Jala merasa ada kerinduan yang mendalam dari cahaya dingin itu. Ia sering mendengar suara halus, sebuah melodi tanpa kata-kata, yang terasa seperti nyanyian sunyi. Nyanyian itu adalah suara yang paling indah dan paling menyedihkan yang pernah ia dengar. Dan ia yakin suara itu berasal dari putri bulan itu sendiri. Suatu semalam, ketika bulan purnama bersinar, begitu besar dan terang, hingga rasanya Jala bisa meraihnya. Ia mendayung lebih jauh dari biasanya. Tiba-tiba, nyanyian sunyi itu terdengar lebih jelas. Jala menahan napas. Ia melihat refleksi bulan di air mulai bergetar, memanjang, dan kemudian sesosok tubuh muncul dari pantulan cahaya tersebut. Itu adalah seorang gadis, rambutnya sehalus perak, dan gaunnya berkilauan seperti debu bintang. Ia terlihat rapuh, seperti terbuat dari embun malam. Wajahnya dipenuhi kesedihan yang tak terperi. Gadis itu adalah Putri Rembulan, yang dilarang berbicara oleh ayahnya, Raja Langit, karena ia telah melanggar sumpah untuk tidak jatuh cinta pada Fana. Ia hanya bisa berkomunikasi melalui melodi sunyi yang hanya didengar oleh jiwa yang murni. Malam itu, ia terlepas sejenak ke lautan, mencari setetes kehangatan manusia untuk menahan dinginnya kesepian abadi. Jala tertegun, mendapati kecantikan yang selama ini hanya ia impikan kini nyata. Berdiri beberapa meter di atas air di hadapannya, ia tahu bertemu Putri Bulan adalah takdir yang akan mengubah segalanya. Jala menahan napasnya, takut jika ia bernapas terlalu keras, sosok perak itu akan menghilang seperti kabut. Putri Rembulan, dengan mata yang memancarkan cahaya langit yang paling jauh, memandang Jala. Meskipun ia tidak dapat berbicara, pandangannya menyampaikan 1000 kata kesedihan, kerinduan, dan rasa ingin tahu. Jala, yang biasanya pemalu, merasakan keberanian yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ia mengulurkan tangannya yang kasar, terlatih oleh tali dan jaring, ke arah sosok eterik itu. "Siapakah engkau?" bisik Jala. Suaranya tercekat. "Nyanyianmu, aku mendengarnya. Aku mendengarnya setiap malam." Putri Bulan tersenyum. Senyum yang sayu, namun cukup untuk menerangi malam. Melodi sunyi itu kembali mengalun, dan kali ini Jala merasa ia tidak hanya mendengarnya, tetapi juga memahaminya. Melodi itu bercerita tentang kesendirian di Istana Bintang, tentang aturan keras Raja Langit, dan tentang keinginannya untuk merasakan kehangatan yang hanya dimiliki oleh bumi. Ia tidak bisa melintasi batas air. Batas itulah yang memisahkan dunia fana dan dunia langit. "Aku akan selalu datang menemuimu," janji Jala. Hatinya dipenuhi oleh rasa iba dan cinta yang tiba-tiba. "Jika engkau tidak bisa datang ke duniaku, aku akan datang ke duniamu, atau setidaknya ke batasnya." Sejak malam itu, pertemuan mereka menjadi rahasia suci yang hanya diketahui oleh ombak, perahu kayu Jala, dan bintang-bintang yang berbisik. Setiap malam, Jala akan mendayung ke tengah laut. Putri Bulan akan muncul di permukaan air yang diterangi purnama, dan mereka akan menghabiskan waktu berjam-jam dalam keheningan yang penuh makna. Jala bercerita tentang kehidupan di desa, tentang bau tanah basah setelah hujan, tentang tawa anak-anak. Putri Bulan hanya menatapnya, dan dengan nyanyian sunyinya, ia menyampaikan kisah-kisah langit, galaksi yang bersinar, dan nebula yang berwarna-warni. Mereka berjanji, melalui pandangan dan melodi, bahwa cinta mereka akan abadi. Bahkan jika dunia memisahkan, Jala tahu bahwa mencintai Putri Langit adalah tindakan yang bodoh dan berbahaya. Tetapi ia tidak peduli. Ia telah menemukan makna hidupnya
dalam cahaya perak yang menyedihkan di hadapannya. Namun, mereka tidak tahu bahwa mata Raja Langit jauh lebih tajam dari yang mereka duga, dan bahwa kebahagiaan mereka telah menarik perhatian yang tidak diinginkan dari ketinggian. Di istana bintang yang megah, Raja Langit, ayah Putri Bulan, sedang duduk di singgasana awannya, menyaksikan putrinya melalui kristal langit. Kemarahannya mendidih seperti badai kosmik. Ia telah melarang putrinya berbicara sebagai hukuman atas cinta pertamanya kepada makhluk fana bertahan-tahan yang lalu. Kini, ia melihat putrinya meskipun tanpa kata berinteraksi dengan seorang nelayan biasa. Beraninya seorang makhluk bumi yang umurnya hanya sekejap mata mencuri perhatian putriku, raung Raja Langit. Suaranya mengguncang konstelasi. Para pengawal bintang gemetar ketakutan. Sang raja mengirimkan utusan-utusan bintang untuk mengamati Jala. Mereka melaporkan bahwa Jala adalah pria yang baik dan tulus. Tetapi, bagi Raja Langit, ketulusan tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan keabadian dan martabat langit. Ia merasa dikhianati dan dipermalukan. Cinta di antara langit dan bumi adalah pelanggaran paling serius. Putri Bulan merasakan kemarahan ayahnya. Melodi sunyinya semakin lirih, bercampur dengan ketakutan yang dingin. Ia memperingatkan Jala melalui lirikan cahaya di air bahwa waktu mereka mungkin hampir habis. Jala, meskipun ketakutan, hanya menggenggam perahu kayunya lebih erat. Aku tidak akan menyerah padamu, kata Jala. Suaranya mantap. Biarkan Raja Langit melakukan yang terburuk. Cintaku lebih kuat dari murkanya. Raja Langit melihat tekad nelayan itu, memutuskan bahwa hukuman harus dijatuhkan. Ia tidak bisa membunuh Jala secara langsung, karena itu akan melanggar hukum keseimbangan. Sebagai gantinya, ia memutuskan untuk mengambil apa yang paling dicintai Jala lautan. Malam berikutnya, ketika Jala mendayung perahunya, ia merasakan ada yang salah. Permukaan laut yang biasanya tenang, terasa berat dan berminyak. Warna biru yang indah telah memudar menjadi abu-abu. Ikan-ikan yang biasanya melompat riang, kini berenang lesu. Raja Langit telah mengirimkan kutukan kekeringan pada laut tempat Jala mencari nafkah, dan juga tempat ia bertemu cintanya. Perlahan, tetapi pasti, laut itu akan mati. Jika laut itu mati, Putri Bulan tidak akan memiliki media untuk menjelma, dan pertemuan mereka akan terhenti selamanya. Jala menyadari bahwa pengorbanan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kutukan Raja Langit bekerja dengan cepat dan kejam. Dalam beberapa hari, laut di sekitar desa Jala berubah drastis. Air surut jauh, meninggalkan lumpur retak dan bangkai ikan yang membusuk. Para nelayan lain mulai meninggalkan desa, membawa keluarga mereka mencari penghidupan di tempat lain. Mereka menyalahkan nasib buruk. Tetapi, Jala tahu penyebabnya. Desa itu menjadi sepi dan sunyi, mencerminkan kesunyian yang kini dirasakan Jala. Ia masih pergi ke tepi laut setiap malam. Tetapi kini, ia hanya melihat hamparan lumpur kering dan bau amis yang menyesakkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Putri Bulan tidak muncul. Jala duduk di pantai. Air mata bercampur debu. Ia merindukan wajah peraknya, nyanyian sunyinya, dan janji keabadian mereka. Ia menyadari betapa kuatnya kekuatan langit. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu berkilauan di lumpur. Itu adalah serpihan kecil dari gaun Putri Bulan. Tertinggal saat ia buru-buru ditarik kembali ke langit. Serpihan itu terasa dingin di tangan Jala, tetapi memancarkan harapan. Keesokan paginya, Jala pergi menemui petua desa, seorang pria tua bijaksana yang konon memiliki pengetahuan tentang mantra dan legenda kuno. Petua desa mendengarkan kisah Jala dengan mata tertutup, lalu menggelengkan kepalanya. "Anakku," kata petua desa, suaranya serak, "engkau berani mencintai Putri Langit. Harga untuk cinta seperti itu adalah pengorbanan yang tak terbayangkan. Raja, langit hanya bisa diatasi oleh benda yang memiliki kekuatan fana yang paling murni. Air mata yang diteteskan karena cinta sejati." Petua desa menjelaskan bahwa kutukan kekeringan hanya bisa dibatalkan jika ada seseorang yang rela menukarkan semua yang ia miliki demi laut itu. Ia harus mengumpulkan air mata paling murni dan menaburkannya ke dasar laut yang kering. Jala tidak mengerti
Air mata siapa, Petua? Air mata Fana yang mengandung keikhlasan mutlak. Jawab Petua, air mata yang diteteskan bukan untuk dirimu sendiri, melainkan untuk kebahagiaan orang yang kau cintai. Petua desa berbisik, Putri Bulan akan diselamatkan jika laut ini kembali hidup, bahkan jika engkau harus kehilangan dia selamanya. Jala mengangguk. Ia mengerti bahwa ia harus merelakan Putri Bulan agar ia tetap bahagia di langit. Karena ia tahu, tanpa lautan sebagai jembatan, hubungannya tidak akan pernah berhasil. Pengorbanan inilah jalan satu-satunya. Setelah mendengar perkataan Petua desa, Jala tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus mengumpulkan air mata sejati. Namun, air mata siapa yang bisa seikhlas itu? Ia tidak bisa memaksa orang menangis, dan ia meragukan air mata dirinya sendiri cukup murni. Karena masih diselimuti ego, ingin bertemu Putri Bulan. Jala memutuskan untuk melakukan perjalanan ke nagari-nagari yang jauh, mencari kisah-kisah cinta dan pengorbanan. Berharap menemukan mata air atau seseorang yang air matanya bisa menyelamatkan lautan. Ia menyiapkan perbekalan seadanya, dan sebelum pergi, ia meninggalkan perahu kayunya yang berharga di pinggir pantai kering. Aku akan kembali, lautan, bisiknya. Aku akan kembali, Putri Bulan. Perjalanan Jala dimulai. Ia berjalan melalui hutan yang gelap, melintasi sungai yang deras, dan mendaki gunung yang tinggi. Pertama, ia mengunjungi seorang raja yang terkenal karena kebijaksanaannya. Jala berharap raja akan memberikan air mata kebijaksanaan, tetapi raja hanya tertawa. Air mata sejati, kata raja. Aku telah mengorbankan segalanya demi kekuasaan. Air mataku hanya berisi penyesalan, bukan cinta. Kemudian, Jala mengunjungi seorang penyair buta yang terkenal karena sajak-sajak cintanya yang indah. Penyair itu mendengarkan kisah Jala dan menggelengkan kepalanya. Aku menulis tentang cinta, anak muda, kata penyair. Tapi aku belum pernah mengalaminya. Air mataku hanya tinta, bukan ketulusan. Jala mulai merasa putus asa. Ia telah melakukan perjalanan bermil-mil, tetapi air mata yang ia temukan hanyalah air mata keserakahan, kekecewaan, dan penyesalan. Ia menyadari bahwa cinta sejati dan pengorbanan mutlak sangat langka di dunia fana. Suatu malam, lelah dan kelaparan, Jala tertidur di bawah pohon besar di pinggir sebuah desa kecil. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, Putri Bulan muncul, tetapi ia tidak lagi bersinar. Ia tampak kusam dan hampir transparan. Melodi sunyinya terdengar seperti erangan kesakitan. Jala terbangun dengan panik, menyadari bahwa waktu terus berjalan, dan Putri Bulan semakin lemah karena terputusnya koneksi mereka. Ia harus segera menemukan air mata sejati, atau segalanya akan terlambat. Jala melanjutkan perjalanannya, kini dengan urgensi yang baru. Ia tiba di sebuah desa terpencil yang hampir seluruhnya sepi, hancur oleh perang yang sudah lama berlalu. Di sana, ia bertemu dengan seorang ibu tua yang duduk di depan rumah reotnya, menenun kain usang. Ibu tua itu memiliki mata yang damai, tetapi juga dipenuhi kesedihan yang tak terkatakan. Jala mendekat dan menceritakan kisahnya tentang Putri Bulan, laut yang kering, dan kebutuhan akan air mata sejati. Ibu tua itu tersenyum lembut. Air mata sejati, anak muda, katanya. Suaranya sehalus sutra tua. Itu bukan tentang kekuatan atau kekayaan. Itu adalah tentang melepaskan Ayeke. Kemudian bercerita tentang putranya. Putranya adalah seorang prajurit yang gagah berani. Ketika perang datang, sang putra harus pergi. Ibu itu berdoa setiap malam agar putranya kembali. Berbulan-bulan berlalu tanpa kabar. Suatu malam, ia mendapat kabar bahwa putranya telah gugur di medan perang, mengorbankan diri untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Awarunya ibu itu marah dan menangis. Ia mempertanyakan takdir dan dewa. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menenun. Ia menenun pakaian untuk prajurit lain. Ia menenun bendera untuk perayaan. Ia menyadari bahwa pengorbanan putranya telah membawa kedamaian bagi banyak orang. Aku menangisinya, kata ibu tua. Tatapannya jauh, tetapi kemudian air mataku berubah. Aku menangis
karena bangga. Aku menangis karena ia memenuhi takdirnya. Aku menangis bukan karena kehilanganku, melainkan karena kebahagiaannya. Dalam kehormatan abadi, Ai menyentuh pipinya. Air mata terakhir yang kuteteskan untuknya adalah air mata penerimaan. Air mata yang tidak meminta apa-apa kembali. Air mata yang murni untuk kebahagiaan jiwanya di sana. Itu adalah air mata yang diteteskan untuk kehormatan orang yang kucintai. Bahkan jika itu berarti perpisahan selamanya. Jala terkejut. Ibu tua itu telah menemukan air mata sejati. Air mata pengorbanan tanpa pamrih. Dengan penuh hormat, Jala meminta ibu tua untuk meneteskan setetes air mata itu ke dalam labu kecilnya. Ibu tua itu tersenyum, mengingat putranya sekali lagi. Dan setetes air mata murni jatuh ke dalam labu Jala. Itu bersinar dengan cahaya redup. Jala tahu ini adalah kekuatan yang ia butuhkan. Berbekal air mata sejati dari ibu tua, Jala bergegas kembali ke desanya. Perjalanannya terasa jauh lebih cepat. Seolah-olah beban keputusasaan telah terangkat dari pundaknya. Namun, ia tahu bahwa mengembalikan laut hanya akan menyelamatkan Putri Bulan, tetapi tidak akan menghapus murka Raja Langit. Ketika ia mencapai pinggiran desanya, langit mulai gelap. Bukan kegelapan malam, melainkan badai yang hebat. Raja Langit yang merasakan upaya Jala untuk membatalkan kutukannya, mengirimkan badai terbesar yang pernah ada di dunia fana. Angin menderu-deru, petir menyambar-nyambar, dan hujan turun seperti tombak. Petir menyambar pohon-pohon di sekitar Jala. Ia harus melindungi labu kecilnya dengan nyawanya. Ia berlari ke pantai yang kering, tempat perahu kayunya teronggok. Ia melihat bangkai kapalnya yang malang, kini hampir terkubur dalam lumpur. Tiba-tiba, sesosok bayangan raksasa muncul dari awan badai utusan dari Raja Langit. Seekor elang langit yang terbuat dari es dan guntur. Elang itu menukik ke bawah, mengincar labu kecil di tangan Jala. Kembalikan kebahagiaan langit, raung elang langit. Suaranya seperti gemuruh guntur. Makhluk fana tidak berhak mencuri cahaya bintang. Jala tahu ia tidak bisa melawan. Ia memeluk labu itu erat-erat. Elang langit mencengkeram lengan Jala, menghempaskannya ke tanah. Labu itu terlepas, memantul di lumpur yang keras. Jala segera bangkit, mengabaikan rasa sakitnya, dan merangkak menuju labu itu. Elang langit kembali menukik. Saat sayap es yang hendak menghantam, Jala mengambil labu itu dan berteriak, "Air mata ini bukan milikku, ini milik cinta sejati yang murni." Ia melemparkan labu itu sekuat tenaga ke tengah lautan lumpur yang kering. Saat labu berisi air mata sejati menyentuh lumpur, sebuah keajaiban terjadi. Cahaya perak yang lembut meledak dari titik sentuhan, menyebar seperti riak air di kolam. Namun, riak ini bukan air, melainkan energi kehidupan yang murni. Cahaya itu dengan cepat menyebar melintasi dasar laut yang kering, melarutkan kekerasan lumpur. Kemudian, dari dalam tanah, air mulai menyembur. Bukan air hujan, tetapi air laut yang asin dan biru, murni dan bersemangat. Dalam hitungan detik, seluruh cekungan tempat desa Jala berada terisi kembali dengan air. Badai mereda seketika. Elang langit menjerit kesakitan karena air mata sejati telah membatalkan kutukan. Es yang diciptakan Raja Langit. Elang itu bubar menjadi butiran embun dan menghilang. Lauto telah kembali, biru, bergelombang, dan penuh kehidupan. Ikan-ikan yang tersisa dari desa tetangga segera kembali. Dan ombak terdengar seperti nyanyian kegembiraan. Jara berdiri di tepi pantai, basah kuyup, tetapi hatinya dipenuhi kelegaan yang luar biasa. Ia berhasil. Ia telah mengembalikan laut, tempat suci bagi cintanya. Tuh air laut menyentuh kakinya. Jala mengangkat wajahnya ke langit. Badai telah hilang, digantikan oleh langit malam yang cerah, dan di atas sana bersinar dengan cahaya yang jauh lebih terang dari sebelumnya. Adalah bulan purnama. Putri Bulan telah diselamatkan. Saat Jala mendayung, perahunya yang ajaibnya kembali mengapung, dan utuh ia melihat Putri Bulan muncul. Ia bersinar lebih terang, lebih penuh kehidupan. Melodi sunyinya tidak lagi sedih, tetapi penuh rasa terima kasih yang tak terhingga. "Aku berhasil," bisik Jala. Air matanya sendiri menetes. Putri Bulan menatapnya. Ia melihat kelelahan,
rasa sakit, dan pengorbanan di mata Jala. Rasa terima kasih yang mendalam itu membuat Raja Langit yang masih marah di atas sana terdiam sejenak. Namun, kebahagiaan mereka singkat. Putri Bulan menunjuk ke langit. Itu adalah tanda ayahnya datang. Meskipun kutukan kekeringan telah dibatalkan, Raja Langit tidak akan membiarkan penghinaan ini berlalu begitu saja. Sebuah portal awan ungu terbuka di langit. Dari sana, Raja Langit turun. Ia tidak berbentuk manusia, melainkan manifestasi dari badai kosmik sosok raksasa yang terbuat dari petir, meteorit, dan cahaya yang menyilaukan. Kedatangannya menyebabkan gelombang besar di lautan yang baru pulih. Jala dari bumi, raungnya, suaranya menggelegar melebihi guntur. Kau berani mencampuri takdir langit? Kau mengira dengan mengorbankan air mata orang lain, kau bisa mencuri kebahagiaan dari tanganku? Jala, nelayan biasa, berdiri tegak di perahu kayunya yang kecil, di hadapan entitas kosmik yang maha dahsyat. Putri Bulan gemetar. Melodi sunyinya berubah menjadi ratapan keputusasaan. Aku tidak mencuri, Yang Mulia, jawab Jala. Suaranya tenang, meskipun tubuhnya gemetar. Aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya. Cinta tidak mengenal batas. Putri Anda pantas mendapatkan kebahagiaan. Dan jika kebahagiaannya adalah untuk melihat lautan tempat ia bisa melihat dunia, maka saya akan melakukannya. Raja Langit tertawa sinis. Kebahagiaan? Kau bicara tentang cinta sejati? Nelayan kecil, cinta sejati adalah pengorbanan diri sendiri. Kau mengorbankan air mata orang lain. Itu hanya setengah pengorbanan. Raja Langit mengangkat tangan raksasanya. Sekarang, aku akan mengakhiri ini. Aku akan menghapusmu dari keberadaan, dan putriku akan kembali ke langit selamanya bisu, selamanya sendiri. Jala menatap Putri Bulan. Ia melihat ketakutan di matanya, dan ia menyadari bahwa Raja Langit benar. Ia belum membuat pengorbanan yang mutlak. Ia harus mengorbankan dirinya sendiri, bukan hanya mencari solusi dari orang lain. Hanya kematian fana yang ikhlas yang bisa menenangkan amarah dewa yang paling murka. Jala memejamkan mata dan tersenyum pada Putri Bulan. Senyumnya adalah perpisahan yang manis, penuh cinta, dan tanpa penyesalan. Putri Bulan, bisik Jala. Meskipun ia tahu Putri Bulan hanya bisa mendengarnya melalui hatinya. Nyanyian sunyimu adalah musik terindah yang pernah kudengar. Aku melakukannya bukan untuk menentang ayahmu, melainkan agar kau tetap bahagia. Ia kemudian menoleh ke Raja Langit yang siap menjatuhkan petir ke arahnya. Yang Mulia, kata Jala. Suaranya kini sekuat ombak. Aku mengakui kesalahanku. Aku tidak berhak mencintai keabadian dengan tangan fana ini. Aku telah mencarikan air mata sejati, tetapi kini aku tahu aku harus menumpahkan air mataku sendiri yang berisi pengorbanan mutlak. Jala melepaskan dayungnya. Ia tidak melawan atau lari. Ia membuka tangannya lebar-lebar, menerima takdirnya. Aku akan memberikan hidupku, katanya, dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Air mata itu adalah air mata cinta sejati yang mutlak. Air mata yang diteteskan bukan karena takut, melainkan karena ia rela mati demi kebahagiaan kekasihnya. Ambillah aku, Yang Mulia. Biarkan laut ini tetap hidup, dan biarkan putri Anda bebas dari kutukan Anda. Air mata Jala jatuh ke perahu kayu itu, dan air mata itu berkilauan dengan warna emas, bukan perak. Itu adalah pengorbanan yang diminta surga. Raja Langit yang siap menghancurkannya terkejut. Keikhlasan mutlak Jala menghentikan tangannya di udara. Jala, seorang nelayan sederhana, telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh para dewa. Pengorbanan mutlak tanpa pamrih. Saat air mata emas Jala menyentuh kayu perahu, keajaiban yang mengerikan terjadi. Cahaya emas itu memancar dari Jala dan menyebar ke udara. Raja Langit, yang kekuatannya berbasis pada kemarahan dan guntur, tidak mampu menahan kehangatan pengorbanan yang begitu murni. Tangan raksasanya menciut, sosoknya mulai berguncang. Putri Bulan menjerit tanpa suara, ratapan hatinya merobek langit. Ia menyaksikan sosok Jala mulai memudar, berubah menjadi debu cahaya keemasan yang menari di atas ombak. Jala tidak mati oleh tangan Raja Langit, melainkan oleh keikhlasan cintanya sendiri yang begitu besar, sehingga tubuh fananya tidak mampu menampungnya. Dalam beberapa detik, Jala menghilang sepenuhnya.
Yang tersisa hanyalah perahu kayu kecil itu, kini mengambang kosong diterangi cahaya emas yang samar. Raja Langit terdiam. Ia tidak pernah menyangka ada cinta fana yang begitu kuat. Ia telah melihat peperangan, keserakahan, dan ambisi manusia. Tetapi ia belum pernah menyaksikan kepasrahan penuh seperti ini. Amarahnya lenyap, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Putri Bulan yang sebelumnya hanya bisa berkomunikasi melalui melodi sunyi, tiba-tiba merasakan sensasi yang asing, suara. "Kutukan Raja Langit telah putus, Jala," teriak Putri Bulan. Suaranya murni dan belum terpakai bergema di atas lautan. Itu adalah suara terindah, tetapi kata pertama yang ia ucapkan adalah nama kekasihnya yang telah tiada. Ia menangis bukan dengan melodi, melainkan dengan air mata yang mengalir. Raja Langit melihat air mata dan mendengar teriakan putrinya. Merasakan penyesalan yang mendalam. Ia telah mendapatkan keabadian, tetapi kehilangan satu-satunya kebahagiaan abadi putrinya. Raja Langit, yang kini berbentuk lebih kecil dan lebih manusiawi, mendarat di permukaan laut, di samping perahu kosong Jala. Ia tidak lagi memancarkan guntur. Hanya kesedihan yang hening. "Putriku," katanya. Suaranya kini lembut dan penuh penyesalan. "Kutukanmu telah terangkat. Ia telah mengorbankan segalanya. Ia telah membayar harga yang lebih tinggi daripada yang pernah kuminta." Putri Bulan, yang kini bisa berbicara, menceritakan semua yang telah ia rasakan dan alami. Kesepian di langit, kehangatan yang dibawa Jala, dan rasa sakit melihat laut mengering. Ia berbicara dengan luapan kata-kata yang telah lama terpendam. Semua demi memuliakan nama Jala. "Ayah," katanya. Suaranya bergetar. "Anda ingin cinta sejati membuktikan dirinya? Dia telah melakukannya. Dia mengorbankan hidupnya agar aku bisa bahagia. Bahkan, jika kebahagiaanku adalah hidup tanpa dirinya." Raja Langit mengerti. Ia telah menjadi buta oleh keangkuhan keabadian. Ia telah menganggap kehidupan fana sebagai hal yang remeh. Padahal, cinta fana adalah kekuatan terbesar yang ada. Untuk menghormati pengorbanan Jala, Raja Langit membuat keputusan. "Aku tidak bisa menghidupkannya kembali, anakku," kata Raja Langit. Suaranya merendah. "Tetapi, aku bisa mengabadikan pengorbanannya." Raja Langit menyentuh perahu kayu kosong Jala. Perahu itu bersinar dengan cahaya keemasan. Ia kemudian mengangkat perahu itu, membawanya tinggi-tinggi ke langit. "Mulai hari ini," proklamir Raja Langit, suaranya bergema di seluruh dunia, "pengorbanan nelayan ini akan menjadi pengingat abadi. Ia akan menjadi jembatan antara langit dan bumi." Perahu kayu Jala yang dinaikkan ke langit oleh Raja Langit tidak hilang. Sebaliknya, perahu itu berubah menjadi kumpulan bintang-bintang yang berkilauan. Konstelasi perahu nelayan. Konstelasi itu ditempatkan tepat di bawah bulan, sehingga setiap malam Putri Bulan akan selalu ditemani oleh bayangan perahu kekasihnya. Ia akan selalu melihatnya, menjadi pengingat bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar mati. Di tengah konstelasi itu, bersinar paling terang adalah dua bintang kecil yang berdekatan. Mereka adalah air mata emas Jala, air mata pengorbanan mutlak yang mengabadikan jiwanya. Raja Langit telah memenuhi janjinya. Ia mengizinkan Putri Bulan untuk tetap turun ke permukaan laut setiap malam. Tidak lagi sebagai hukuman, tetapi sebagai penjaga cahaya. "Putriku," kata Raja Langit, "engkau boleh memilih. Engkau bisa kembali ke Istana Bintang dan melupakan kesedihan ini, atau engkau bisa tinggal di dekat laut, tempat ia mengorbankan dirinya, menjadi penjaga lautan dan kenangan abadi." Putri Bulan kini bebas berbicara dan bergerak, membuat pilihan yang jelas. Ia memilih untuk tinggal. Maka, Putri Bulan menetap di sebuah pulau kecil yang baru muncul di tengah laut yang telah dihidupkan kembali oleh Jala. Ia menciptakan sebuah istana kecil dari karang dan mutiara. Ia tidak lagi menjadi putri yang sedih dan bisu. Ia menjadi Ratu Laut Malam, penguasa kedamaian dan kenangan. Setiap malam, ia akan menatap konstelasi perahu nelayan dan menceritakan kisah cinta mereka kepada bintang-bintang yang mendengarkan. Dengan diangkatnya kutukan dan disahkannya cinta mereka menjadi konstelasi, Putri Bulan tidak lagi mengeluarkan melodi sunyi yang menyedihkan. Kini, ia bisa bernyanyi, nyanyiannya tidak lagi terdengar seperti kerinduan, tetapi seperti kedamaian dan penerimaan. Setiap malam,
nyanyian merdunya akan mengalun di atas permukaan laut. Itu adalah lagu cinta, pengorbanan, dan kesetiaan abadi. Nelayan dan penduduk desa yang telah kembali ke desa yang baru makmur itu tidak lagi takut pada laut. Mereka menganggap nyanyian Putri Bulan sebagai berkah. Mereka mendirikan kuil kecil di pantai, didedikasikan untuk jala sang nelayan bintang, sebagai simbol cinta fana yang menaklukkan keabadian. Putri Bulan, dari istananya di bawah laut, selalu mengawasi desa itu. Ia memastikan bahwa laut jala akan selalu kaya ikan dan tenang. Ia belajar tentang dunia fana yang dulu diceritakan Jala. Ia merasakan tawa, ia mengamati matahari terbit, dan ia menikmati aroma bunga. Ia hidup untuk Jala, merayakan kehidupan yang Jala korbankan untuknya. Suatu malam, seorang anak kecil dari desa bertanya kepada neneknya, "Nek, mengapa Putri Bulan tidak pernah terlihat sedih, padahal ia kehilangan kekasihnya?" Nenek itu tersenyum, menunjuk ke konstelasi perahu nelayan di langit. "Ia tidak sedih, Nak. Ia tidak kehilangan Jala. Jala adalah bintangnya. Setiap malam, ia menyanyi untuk bintangnya, dan dia mendengar. Cinta sejati tidak pernah hilang. Ia hanya berubah bentuk." Nyanyian Putri Bulan menjadi legenda di desa itu, mengajarkan setiap orang tentang kekuatan pengorbanan diri, dan bahwa cinta sejati adalah perbuatan, bukan hanya kata-kata. Waktu berlalu, desa nelayan itu berkembang pesat. Kapal-kapal mereka selalu penuh. Berkat perlindungan Ratu Laut Malam, setiap anak di desa tahu kisah Jala dan Putri Bulan. Kisah mereka bukan hanya tentang cinta romantis, tetapi tentang bagaimana pengorbanan satu orang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Jala sang nelayan bintang menjadi pahlawan. Para nelayan di desa itu membuat perahu mereka sedikit mirip dengan konstelasi perahu nelayan, sebagai tanda penghormatan dan keberuntungan. Putri Bulan, dalam perannya sebagai Ratu Laut Malam, tidak pernah berhenti menyanyi. Namun, nyanyiannya kini memiliki fungsi baru, memberi penghiburan. Setiap kali ada badai tak terduga yang mengancam perahu nelayan, nyanyiannya akan menguat, menuntun perahu-perahu itu kembali ke pantai yang aman. Setiap kali ada hati yang patah karena kehilangan atau kesedihan, nyanyiannya akan menyentuh jiwa, mengingatkan mereka bahwa setelah kegelapan, selalu ada cahaya bintang yang menunggu. Suatu hari, Putri Bulan melihat seorang nelayan muda yang sedih di pantai, meratapi kematian ibunya. Putri Bulan berenang ke permukaan, di mana ia memanggil nelayan muda itu melalui nyanyiannya. Nelayan muda itu terkejut melihat sosok bercahaya itu. "Tuanku Ratu," katanya. Putri Bulan tersenyum lembut, lalu menunjukkan konstelasi perahu nelayan. "Kau lihat bintang itu, Nak? Bintang itu adalah seorang nelayan yang kehilangan segalanya. Tetapi dengan keikhlasannya, ia mendapatkan segalanya. Kematian adalah perpisahan, tetapi cinta adalah abadi. Ibumu adalah bintangmu. Ia selalu melihatmu." Nelayan muda itu mendongak ke langit, dan ia merasa damai. Ia menyadari bahwa Jala tidak hanya menyelamatkan laut untuk Putri Bulan, tetapi juga mewariskan semangat pengorbanan dan harapan kepada semua orang. Suatu malam, Raja Langit mengunjungi putrinya di istana karangnya. Ia datang bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai ayah yang menyesal. "Anakku," katanya, "aku telah melihat semua yang kau lakukan. Kau telah menjadi ratu yang luar biasa. Laut ini makmur berkat cinta nelayan itu." "Ia menunjukkan kepadaku kebenaran, ayah," jawab Putri Bulan. "Keabadian tanpa cinta adalah penjara. Kematian dengan cinta adalah kebebasan." Raja Langit lalu mengungkapkan rahasia yang ia simpan sejak pengorbanan Jala. "Aku mengatakan, aku tidak bisa menghidupkannya kembali," kata Raja Langit. "Itu benar. Aku tidak bisa mengembalikan hidup fananya. Tetapi, air mata emas yang ia teteskan sebelum ia tiada, itu bukanlah air mata fana biasa." Raja Langit menjelaskan bahwa air mata pengorbanan mutlak itu adalah intisari dari jiwa Jala yang paling murni. Ia tidak menghancurkan Jala. Raja Langit telah mengambil air mata emas itu dan menyimpannya. Air mata emas itu adalah benih. Jelas Raja Langit, benih dari jembatan fana abadi. Jika benih itu ditanam di tempat yang tepat, ia akan tumbuh menjadi sesuatu yang melampaui kematian. Raja Langit kemudian memberikan Putri Bulan
sebuah kristal kecil yang berisi setetes cairan keemasan yang bercahaya. Jika engkau menanam ini di dasar lautan yang paling dalam, tepat di bawah konstelasi perahunya, sebuah keajaiban akan terjadi. Putri Bulan tahu bahwa ini adalah kesempatan kedua yang diberikan ayahnya untuk menyembuhkan hatinya. Ia tidak akan mendapatkan jala kembali, tetapi ia bisa mengabadikan esensi keberadaannya di dunianya. Keesokan harinya, sebelum fajar menyingsing, Putri Bulan melakukan perjalanan ke dasar laut yang paling dalam, tepat di mana bayangan konstelasi perahu nelayan jatuh. Di sana, ia menanam air mata emas jala ke dalam lumpur dasar laut. Ia tidak mengucapkan mantra atau doa. Ia hanya menyanyikan nyanyian sunyi yang pertama kali jala dengar melodi kerinduan yang kini diubah menjadi lagu harapan. Saat ia bernyanyi, lumpur dasar laut bergetar. Air mata emas itu mulai tumbuh, bukan menjadi pohon darat, melainkan menjadi pohon karang, kehidupan samudra. Pohon itu tumbuh dengan cepat. Batangnya terbuat dari batu permata laut terdalam, dan rantingnya adalah karang berwarna pelangi yang memancarkan cahaya keemasan. Akar pohon itu menyebar ke seluruh lautan, menjadi sumber kehidupan dan keseimbangan ekosistem laut. Pohon karang kehidupan samudra adalah wujud abadi dari pengorbanan jala. Ia tidak menjadi bintang dingin di langit, tetapi menjadi kehidupan yang hangat dan abadi di dasar laut kekasihnya. Saat pohon itu selesai tumbuh, Putri Bulan melihat bayangan jala berdiri di sebelahnya. Bukan jala yang hidup, tetapi bayangan yang terbuat dari cahaya keemasan yang lembut, tersenyum dengan damai. "Aku di sini selamanya," bisik bayangan itu. Putri Bulan kini memiliki segalanya. Ia memiliki kenangan di langit konstelasi, dan ia memiliki esensi abadi jala di laut pohon kehidupan. Ia tidak perlu lagi mencari, karena cinta jala telah meresap ke dalam seluruh keberadaannya. Ia adalah Ratu Laut Malam, dan kekasihnya adalah jantung dari lautan. Kisah nyanyian sunyi Putri Bulan dan pengorbanan sang nelayan mencapai akhirnya. Tetapi cinta mereka terus berlanjut. Setiap malam, ketika bulan purnama bersinar, Putri Bulan akan duduk di puncak pohon karang kehidupan samudra. Dan ia akan mulai bernyanyi. Nyanyiannya tidak hanya menghibur, tetapi juga memelihara lautan dan semua makhluk di dalamnya. Saat ia bernyanyi, bintang-bintang di konstelasi perahu nelayan akan bersinar paling terang, seolah-olah jala sedang mendengarkannya dari surga. Meskipun Putri Bulan tidak bisa menyentuh jala secara fisik, ia merasakan kehadirannya di setiap karang yang berwarna-warni, di setiap ombak yang memecah, dan di setiap ikan yang melompat kegirangan. Ia menyadari pelajaran yang paling dalam. Cinta sejati adalah ketika dua jiwa menjadi satu, bukan hanya dua tubuh. Jala telah menjadi lautnya, dan ia telah menjadi cahayanya. Dan Raja Langit, ia belajar kerendahan hati. Ia tidak lagi mencampuri urusan fana. Ia membiarkan putrinya hidup dalam kebahagiaan yang ia temukan sendiri. Karena ia telah melihat bahwa cinta fana bisa menciptakan keabadian yang paling indah. Hingga hari ini, di desa nelayan itu, orang tua akan menunjuk ke konstelasi perahu nelayan dan menceritakan kisah jala. Mereka mengatakan bahwa selama nyanyian Putri Bulan terdengar di atas ombak, lautan mereka akan selalu makmur, dan semangat pengorbanan akan selalu hidup di hati mereka. Cinta Jala dan Putri Bulan adalah kisah abadi, bukti bahwa pengorbanan mutlak bukanlah akhir, melainkan awal dari kebahagiaan yang tak terhingga. Mereka tidak hidup bersama sebagai pasangan biasa, tetapi mereka hidup bersama sebagai legenda satu di cahaya bintang, satu di jantung lautan selamanya, terikat oleh nyanyian cinta yang bebas dan pengorbanan yang menyentuh hati.